Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Waduh, sorry ya, terlambat salah salah ruang saya. Nggak apa-apa, Prof. Salah ruang. Taunya iya, saya pikir Zoom-nya keliru saya. Oke. Ini kan Anda eh, lembaga jaminan ya? Benar, Prof. Oke. Iya, saya tadi salah ruang. Keliru. Baiklah, kita mulai aja. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, hak kebendaan itu manakala dibandingkan dengan hak pribadi kelihatan jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat karena ciri-cirinya yang lebih unggul. Sehingga bisa ditebak, andai kata terjadi perbenturan antara hak kebendaan dan hak pribadi, maka bisa dipastikan hak kebendaan yang akan menang. Andai kata terjadi perbenturan sesama hak kebendaan, jadi hak kebendaan yang sama-sama kuat itu saling berbenturan, terbukti ada penyelesaiannya sebagaimana dengan cara menggunakan asas prioritas. Bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Sebaliknya, andai kata terjadi perbenturan sesama hak pribadi, maka di situ tidak ada yang dimenangkan satupun. Sebaliknya, berlakulah asas pari passu. Jadi hal ini mohon dipahami. Sebab sengketa-sengketa perdata itu pada dasarnya intinya terjadi perbenturan antar hak dari para pesengketa. Sehingga manakala saudara bisa mendeteksi hak apa saja yang dimiliki oleh para pesengketa, sudah barang tentu kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam BW. Kemarin saya sudah menjelaskan perbedaan antara hak kebendaan dan hak pribadi lewat ciri-ciri pokoknya yang ada 4 itu, terbukti begitu mencolok perbedaannya. Hak kebendaan di satu sisi mutlak, hak pribadi tidak mutlak. Dalam hak kebendaan ada droit de suite, di dalam hak pribadi tidak ada. Di dalam hak kebendaan ada asas prioritas, di dalam hak pribadi tidak ada. Di dalam hak kebendaan ada preferensi, di dalam hak pribadi tidak ada. Menyimak ciri-ciri kedua macam hak itu sedemikian mencoloknya sehingga seolah-olah bisa ditarik garis pembeda yang begitu jelasnya. Bisa ditarik garis pembeda yang sangat tegas. Namun faktanya, garis pembeda itu ada kalanya suatu saat akan mengalami kekaburan. Kapan garis pembeda yang semula begitu tegasnya itu kemudian menjadi kabur? Tidak lain tidak bukan, bisa disebabkan oleh salah satu dari dua peristiwa yang mungkin muncul. Adapun dua peristiwa itu, yang pertama ada manakala terjadi relativering hak kebendaan. Dilihat dari istilahnya, relativering hak kebendaan. Padahal sifat asli hak kebendaan itu mutlak. Bukannya relatif. Yang relatif itu hak pribadi. Tapi kalau di sini muncul istilah relativering hak kebendaan, memberikan pertanda bahwa hak kebendaan itu melemah. Garis pembeda yang tegas menjadi kabur bisa pula disebabkan oleh peristiwa yang lain, yakni kalau terjadi verzagelking hak pribadi.
Verzagelking, kata-kata zak di situ, yang berarti benda, memberikan cerminan bahwa dalam situasi-situasi tertentu hak pribadi itu bisa menguat. Nah, kedua peristiwa itu sudah kita bahas. Mengenai relativering hak kebendaan, di mana hak kebendaan yang semula sedemikian kuatnya, lalu melemah, marwahnya itu bertentangan dengan sifat manusia itu sendiri ataupun dewi. Sebab kita sebagai manusia selalu berkehendak, kalau bisa yang kuat itu kita pertahankan supaya tetap kuat. Begitu pula dewi. Sebab kalau yang kuat, hak kebendaan itu kuat, kemudian melemah. Kalau itu diobral, situasi melemahnya itu pasti akan merongrong eksistensi buku 2 BW yang begitu konsisten demi melahirkan adanya kepastian hukum. Oleh sebab itulah, melemahnya hak kebendaan sesuai dengan pengalaman saya, hanya saya jumpai dalam satu peristiwa, yakni sebagaimana yang terjadi dalam pasal 1977 BW. Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Peristiwa lain, dari pengetahuan saya tidak pernah menjumpainya. Inilah memberikan suatu pertanda bahwa sesuatu itu memang tidak mungkin mutlak. Pasti ada kekecualian-kekecualian. Di mana kekecualian seperti itu tidak lain tidak bukan antara lain untuk menjamin adanya suatu keadilan. Berbeda dengan verzagelking, hak pribadi. Hak pribadi yang lemah suatu saat bisa menguat. Ini memang sesuai dengan marwah manusia, juga BW, di mana apa yang lemah itu kalau bisa ditingkatkan supaya menjadi kuat. Ternyata BW pun mengenal pola seperti itu. Verzagelking hak pribadi sudah saya berikan contohnya. Sudah ya? Ya? Masih sampai relativering. Oh, baru relativering. Oke. Makanya saya ini ingat-ingat lupa itu. Ya. Mengenai verzagelking hak pribadi, di mana hak pribadi yang semula lemah itu menguat, berbeda dengan relativering hak kebendaan. Kalau tadi saya katakan relativering hak kebendaan itu hanya satu peristiwa yang pernah saya jumpai, yakni dalam pasal 1977 BW saja. Tetapi dengan verzagelking hak pribadi, saya bisa mengemukakan paling tidak 2 contoh yang bisa menggambarkan dalam situasi bagaimana hak pribadi yang semula lemah itu menjadi kuat. Ya. Gambarannya, saya berikan suatu contoh yang sederhana. A mempunyai hak milik, dan kita tahu persis ini merupakan hak kebendaan. Berarti dia punya ciri-ciri yang unggul. A ini mempunyai hak milik atas sebuah rumah. A mempunyai hak milik atas sebuah rumah yang berdiri di atas tanah, hak milik juga. Dia sebenarnya
bertugas di Surabaya. Namun suatu saat A ini oleh instansinya, misalnya dipindahkan ke Medan. Perhitungannya, agar supaya rumah yang ada di Surabaya miliknya itu tidak kosong, maka rumah itu kemudian disewakan kepada B. Lewat perjanjian sewa, berarti B sekarang punya hak sewa. Kalau boleh tahu, hak sewa ini tergolong sebagai hak apa? Siapa yang bisa menjawab? Pribadi. Pribadi. Hak pribadi. Kalau boleh saya bertanya berikutnya, kenapa saudara mengklasifikasi hak sewa itu sebagai hak pribadi? Apa alasannya? Karena dia hanya menikmati benda tersebut, Prof, bukan memiliki. Mengapa saudara bisa mengkualifikasi hak sewa ini sebagai hak pribadi? Ya Pak, lihat aja diagram itu. Itu kan kalau saudara sebutkan begitu itu kan cirinya. Ya memang orang menyewa bukan jadi pemilik. Enggak. Karena Mengapa hak sewa ini? Karena didasarkan perjanjian sewa, jadi antara para pihak saja, Prof. Hanya melahirkan perjanjian obligasi, Prof. Obligatoir. Nah, gitu loh. Ya. Hak sewa itu lahir dari perjanjian sewa. Perjanjian sewa tergolong sebagai perjanjian obligatur. Karena perjanjian sewa itu kan melahirkan perikatan. Jadi kalau mau rinci lagi, hak sewa itu lahir dari perjanjian sewa. Perjanjian sewa tergolong, kalau dikaitkan dengan pasal 1319, perjanjian sewa itu tergolong sebagai perjanjian bernama. Artinya perjanjian itu diatur dalam buku 3 BW. Berdasarkan pasal 1233 BW, perjanjian sewa itu akan melahirkan perikatan. Karena perjanjian sewa itu melahirkan perikatan, maka dia tergolong sebagai perjanjian obligatur. Berarti tunduk pada rezim buku 3 BW sehingga hak yang lahir merupakan hak pribadi. Semua ini, kalau saudara rujukkan kembali pada diagram, sebenarnya mudah kok. Jadi kalau dipertanyakan hak sewa itu tergolong sebagai hak apa? Kembalikan pada diagram. Saudara pilih perjanjian yang di atas atau perjanjian yang di bawah. Dengan kata lain, saudara akan merujukkan pada perjanjian pokok ataukah perjanjian asesor. Kan gitu aja. Yang pasti, perjanjian sewa itu segolongan dengan perjanjian kredit. Karena kedua macam perjanjian itu akan melahirkan perikatan kalau dirujukkan pada pasal 1233. Sehingga dia tunduk pada rezim buku 3 BW yang ujung-ujungnya dari rahim buku 3 BW akan melahirkan hak pribadi. Nah, setelah perjanjian sewa menyewa antara A dan B itu beres, maka A pun akhirnya pindah ke Medan. B mendiami rumah itu dengan status penyewa. Berarti B mendiami rumah itu atas dasar hak sewa yang tergolong sebagai hak pribadi. Suatu hari, tanpa seizin B, C, tetangganya B, tanpa seizin B, memarkir mobilnya di halaman rumah yang disewa oleh B. Jadi C, tanpa seizin B, memarkir mobilnya
di halaman rumah yang disewa oleh B. Sore hari, ketika B pulang dari kantor, tidak bisa memasukkan mobilnya sendiri karena terhalang mobilnya C yang ada di halaman rumah itu. B menyadari bahwa hak yang dimiliki tergolong hak sewa dan itu terkualifikasi sebagai hak pribadi. Sifat asli hak pribadi dikatakan tidak mutlak atau relatif. Maknanya bahwa hak sewa itu hanya bisa ditodongkan pada pihak tertentu. Dan yang dimaksud tertentu adalah rekan seperjanjiannya. Siapa rekan seperjanjian B? A, Prof. Siapa? A, Prof. Siapa? A. Ya, betul. A. Jadi B menyadari bahwa hak sewa yang dia miliki tergolong sebagai hak pribadi. Di mana ciri hak pribadi adalah tidak mutlak atau relatif. Maknanya bahwa hak itu hanya bisa ditodongkan pada pihak tertentu saja. Dan yang dimaksud tertentu adalah rekan seperjanjiannya. Rekan seperjanjian B adalah A. Sehingga dia sadar, hak sewa yang merupakan hak pribadi miliknya itu tidak mungkin ditodongkan pada C, karena C bukan rekan seperjanjian B. C kan pihak ketiga. Sehingga hak sewa yang tergolong hak pribadi tidak bisa ditodongkan pada pihak ketiga. Tapi sebaliknya hanya bisa ditodongkan pada pihak tertentu dan yang dimaksud tertentu adalah rekan seperjanjiannya. Dan rekan seperjanjiannya adalah A. Oleh sebab itulah B menyadari hak sewanya tidak bisa ditodongkan pada C karena C sebagai pihak ketiga. Oleh sebab itulah dia memutar mobilnya kembali menuju bandara. Taruhlah dia lalu membeli tiket untuk pergi ke Medan, menyusul A. Misalnya saja, tiket Surabaya-Medan 3 juta. Sampai di Medan, dia bertemu dengan A. Lalu B berkata, A, bukankah di atas rumah dan tanah itu kamu punya hak milik yang tergolong sebagai hak kebendaan? A menjawab, betul. Ada apa? Nah, kalau kamu punya hak milik yang tergolong sebagai hak kebendaan itu kan punya sifat mutlak. Artinya bisa ditegakkan terhadap siapapun. A menjawab, ya betul. Nah, sekarang ini rumah yang sedang saya sewa diparkiri mobil oleh C tanpa seizin saya. A, kamu tahu, saya hanya punya hak sewa yang tergolong sebagai hak pribadi. Yang mana sifatnya relatif. Hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu. Dan pihak tertentu itu rekan seperjanjian saya, yakni kamu. Oleh sebab itulah saya datang ke Medan. Saya todongkan kepada kamu. Oh, baiklah kalau begitu. Mari. Kita sekarang sama-sama pergi ke Surabaya. Maka A dan B naik pesawat. 2 orang, biaya pesawat berarti 6 juta. Berarti B sudah mengeluarkan uang 9 juta. Tadi berangkat 3 juta, sekarang kembali lagi ke Surabaya bersama dengan A, berarti tambah 6 juta. Total sudah 9 juta. Sesampai di Surabaya, A yang mempunyai hak milik dan tergolong sebagai hak kebendaan dan sifatnya mutlak, berarti bisa ditodongkan pada siapapun, maka ujung-ujungnya A menodong C. A menodongkan hak milik selaku hak kebendaan itu kepada C. C, bawa keluar mobilmu. C paham bahwa A memang punya hak milik yang tergolong sebagai hak kebendaan. Berarti bisa ditodongkan terhadap siapapun, tak terkecuali pada dirinya. Oleh sebab itulah
C, lalu membawa keluar mobil itu. Setelah dibawa keluar, katanya A kepada B, B, sekarang sudah beres. Silahkan, masukkan mobilmu ke halaman, karena mobilnya C sudah dibawa keluar. Karena persoalan sudah beres, katanya A, saya akan kembali ke Medan. Kalau A kembali ke Medan, kembali dia harus dibelikan tiket 3 juta. Terbanglah A dari Surabaya ke Medan karena persoalan sudah selesai. Bayangkan, hanya untuk mengusir mobil miliknya C yang diparkir tanpa seizin kepada B, memerlukan biaya 12 juta. Ya, 12 juta kan. Tadi A berangkat 3 juta, bersama B, bersama A dan B, bersama A, kembali Surabaya 6 juta, berarti sudah 9. Begitu beres, A kembali ke Medan, plus 3 juta, berarti 12 juta. Jadi, hanya untuk mengusir mobil saja diperlukan biaya 12 juta. Kalau semua peristiwa ini dilandaskan pada ciri-ciri pokok yang asli, baik dari hak kebendaan ataupun hak pribadi. Jelas, ini merupakan ekonomi biaya tinggi yang tidak dikehendaki oleh para pebisnis. Padahal BW dicipta dalam rangka untuk menopang dunia bisnis. Sudah barang tentu, bagi BW hal itu juga tidak masuk akal. Tidaklah patut, hanya sekedar mengusir mobil diperlukan biaya 12 juta. Peristiwa semacam ini sudah dibayangkan oleh pembentuk BW 180 tahun yang silam. Oleh sebab itulah, prinsip-prinsip yang termaktub dalam ciri-ciri hak kebendaan dan hak pribadi seperti itu tidak bisa dipertahankan secara mutlak. Harus ada kekecualiannya. Kalau hak pribadi, memang ciri aslinya tidak mutlak atau relatif, berarti hak itu hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja. Dan yang dimaksud tertentu adalah rekan kontraknya. Kalau itu dipegang teguh, hasilnya seperti yang saya ceritakan tadi, hanya sekedar mengusir mobil diperlukan biaya 12 juta. Itu adalah pemborosan. Tidak sesuai dengan dunia bisnis yang ingin menegakkan efisiensi. Oleh sebab itulah, pembentuk BW akhirnya menyimpangi apa yang sudah baku itu dengan cara mencipta pasal 1556 BW. Dalam pasal 1556 BW, di sana intinya, menurut kalimat saya, pasal 1556 itu, penyewa diberi wewenang untuk menegakkan hak sewanya terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa. Sekali lagi, tatanan kalimat dari pasal 1556 yang saya rakit sendiri, intinya menyatakan penyewa diberi wewenang untuk menegakkan hak sewanya terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa. Oleh sebab itulah, kalau B yang hanya punya hak sewa yang tergolong sebagai hak pribadi, bukan itu yang ditodongkan,
Tetapi yang ditodongkan B kepada C adalah pasal 15, 56. Sehingga dengan menodongkan pasal 15, 56 kepada C, maka mau tidak mau C harus mengeluarkan mobil itu dari halaman rumah yang disewa oleh B tanpa perlu B menyusul A ke Medan. Sehingga dari tatanan kalimat saya terhadap pasal 15, 56 itu nampak hak sewa yang sifat aslinya sebagai hak pribadi cirinya relatif atau tidak mutlak. Namun ketika pembentuk BW mencipta pasal 15, 56, hak sewa itu diberi sifat mutlak. Hal ini bisa saudara amati dari kalimat saya, penyewa diberi wewenang untuk menegakkan hak sewanya terhadap siapapun. Kata-kata menegakkan hak sewanya terhadap siapapun. Tapi dengan catatan, yang melakukan perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa. Jadi kalau C memarkir mobilnya tanpa seizin B di halaman rumah yang disewa oleh B, itu merupakan kategori perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewanya B. Di mana kenikmatan sewanya B dalam peristiwa ini, ketika dia akan memarkir mobil di halaman rumah yang disewanya, dia tidak bisa. Jelas, perbuatan C itu tergolong sebagai suatu perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa. Oleh sebab itu, tanpa ragu-ragu B menodongkan pasal 15, 56 ini kepada C. Sehingga C pun akhirnya memindahkan mobil itu keluar dari halaman. Dan dengan leluasa B akhirnya bisa memarkir mobilnya di halaman rumah yang disewanya. Inilah suatu ilustrasi bahwa hak sewa yang tergolong hak pribadi ternyata dalam situasi-situasi tertentu bisa menguat. Dan menguatnya itu karena dihadirkannya pasal 15, 56 oleh pembentuk BW. Itulah ilustrasi versatility hak pribadi. Bisa memahami? Bisa memahami uraian saya? Bahwasanya di situ terjadi apa yang dinamakan versatility hak pribadi. Atau mungkin justru ada yang bertanya, bisa paham enggak? Kok kelihatan loh. Kalian itu kalau nengok sana, nengok sini itu kelihatan. Kebetulan kan nampak di layar saya. Prof, Bisa paham enggak? Prof, saya ingin bertanya, Prof. Ya, silakan. Prof, bagaimana apabila bukan pihak C di sini yang melanggar Bagaimana, Prof, apabila bukan pihak C yang melanggar kenikmatan dari pihak B, tapi contohnya ketika pihak A menjual contoh rumah tersebut itu. Nanti dulu, ini dulu. 15, 56 ini dulu. Saudara bisa paham enggak? Bisa paham enggak? Bisa paham, Prof. Paham ya? Oke. Ini aduh. Telinga saya jadi iya ya. Pakai online tuh kadang-kadang ada suara-suara dari luar yang mengganggu ya. Baiklah. Jadi ini merupakan satu situasi yang menggambarkan di mana hak pribadi itu menguat. Tadi kan sudah saya katakan, marwahnya manusia
Kalau bisa yang lemah itu ditingkatkan supaya menjadi kuat. Begitu pula B mengikuti sifat alamiah manusia. Kalau bisa yang lemah itu dikuatkan. Nah ini terjadi karena situasi-situasi tertentu untuk menegakkan efisiensi, maka dihadirkan pasal 1556. Dalam cerita itu kelihatan, dengan hadirnya pasal 1556, di situ nampak terjadinya penguatan daripada hak pribadi. Di mana hak pribadi yang semula tidak mutlak, sekarang menjadi mutlak. Dengan suatu catatan bahwa pihak ketiga itu telah melakukan suatu perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa. Nah, kategori hukum perbuatan yang mengurangi kenikmatan sewa itu banyak. Ini hanya salah satu contoh. C, tetangganya B tanpa seizin memarkir mobil di halaman rumah yang disewa oleh B. Sehingga B ketika mau parkir mobilnya sendiri, dia tidak bisa. Ini kan merupakan satu perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang mengurangi kenikmatan sewa. Apalagi perbuatan yang sifatnya mengurangi kenikmatan sewa, saya yakin saudara bisa mereka-reka sendiri. Nah, kalau relatif ring hak kebendaan, contohnya menurut saya hanya satu pasal, yakni pasal 1977, karena yang kuat melemah itu jarang terjadi. Sebaliknya, kalau yang lemah menguat, itulah yang kita kehendaki, sehingga sering terjadi, dan itu didukung oleh BW. Berarti, saya bisa memberikan contoh, tidak hanya satu, pasal 1556 saja, enggak. Contoh lainnya, untuk memberikan gambaran, kapankah, adakah suatu peristiwa lain yang bisa menunjukkan bahwa hak pribadi itu menguat? Ada. Bagaimana contoh berikutnya? Jadi tidak hanya satu 1556 saja, enggak. Bisa ditunjukkan contoh lainnya. Ini memberikan pertanda bahwa memang benar. Yang lemah itu kalau bisa diusahakan menjadi lebih kuat. Contoh lainnya, X punya hak milik yang tergolong sebagai hak kebendaan atas sebuah rumah dan tanah. Karena dia punya hak milik, maka dia, X, akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara leluasa. Suatu saat, rumah dan tanah hak miliknya ini dia sewakan kepada I. Dari perjanjian sewa-menyewa antara X dan I, maka I akhirnya punya hak sewa. Sekarang tidak perlu saya pertanyakan, hak sewa itu tergolong sebagai apa? Karena saudara pasti tahu, itu tergolong sebagai hak pribadi. Sebagaimana tadi saya uraikan. Taruhlah, X menyewakan rumah itu kepada I sepanjang 5 tahun. Baru 1 tahun berjalan, perjanjian sewa itu, ternyata oleh X, rumah itu dijual kepada Z. Baru 1 tahun, I menghuni rumah itu selaku penyewa. Oleh X, rumah itu dijual kepada Z. Pertanyaannya, apakah X setelah menyewakan rumahnya kepada A punya wewenang untuk menjual rumah itu kepada Z? Siapa yang berani jawab? Apakah X yang mempunyai hak milik selaku hak kebendaan atas sebuah tanah dan rumah yang kemudian disewakan oleh A
Sepanjang sewa itu masih berjalan, oleh X rumah itu dijual kepada Z. Pertanyaannya, apakah X punya kewenangan untuk menjual rumah tersebut kepada Z? Siapa berani jawab? Apakah X punya kewenangan menjual rumah dan tanah yang sedang disewa oleh Y kepada Z? Punya, Prof. Bisa, Prof. Punya, ya. Apa alasannya? Kak, Apa alasannya? bisa kalau misalnya itu dan sewa atas rumah. Enggak, sekarang apa? Argumentasinya apa? Ini pernah loh. Saya berikan suatu ilustrasi. Pernah ini, saya ingat betul itu. Pasal 1557 ya, Prof. Ayo, menang apakah tidak? Saudara menyebut menang. Apa argumentasinya? Inilah, saya ini melatih saudara untuk jeli, untuk kritis. Dan itu pun sudah pernah saya utarakan, sudah pernah saya harus menghormati hak perorangan dari Y, Prof. Kalau begitu tidak menang dong. Menang apa enggak dia menjual rumah dan tanah itu kepada Z? Menang apa enggak? Jawab itu dulu. Kalau menang, apa argumentasinya? Kalau tidak menang, apa argumentasinya? Ini pernah loh. Penjelasan ini pernah saya berikan itu. Kalau saudara jeli. Tidak, Prof. Berdasarkan pasal 15 ya, Prof. Tidak berwenang. Menang apa tidak? Menang apa tidak? Tidak, Prof. Berdasarkan tidak pasal menang. 1557. Tidak menang ya. Iya. Tidak menang. Berarti tidak bisa jual. Bisa, Prof. Tapi tidak boleh melanggar hak penyewa. Bentar, saya ini tanya dulu, menang apa tidak? Itu Berwenang, dulu jawaban. Menang. Apa argumentasinya? Kan gitu. Jadi pilih menang apa tidak. Kalau tidak menang, apa argumentasinya. Kalau menang, apa alasannya. Kan itu. Saudara menjawab menang. Oke. Apa argumentasinya? Karena X memiliki hak kebendaan, Prof. Iya, kalau dilihat di situ aja kelihatan itu. X punya hak milik yang tergolong hak kebendaan. Memang iya. Argumentasinya apa? Argumentasinya kan mudah. X punya hak milik. Saudara kan tahu tuh. Hak milik itu merupakan hak keperdataan yang paling unggul kalau dibandingkan dengan hak-hak keperdataan lainnya. Keunggulannya ada 3 kan? Di mana hak milik itu Hak mutlak ya, merupakan induk daripada hak-hak keperdataan lainnya. Yang kedua, secara kuantitatif, kualitatif lebih lengkap. Dan yang ketiga, bersifat tetap. Kalau X itu punya hak milik, sesuai dengan definisi hak milik dalam pasal 570, berarti dia punya kewenangan untuk menikmati benda itu secara penuh dan bebas. Penuh dan bebas itu berarti dia sepanjang memegang hak milik, dia mau menjual rumah itu kepada Z, meskipun lagi disewa oleh E, ya menang saja. Menang dia menjual. Ini pernah saya contohkan waktu itu, A punya hak milik atas sebidang tanah, kemudian diberikan hak guna bangunan kepada B. Kalau misalnya A menjual tanah itu kepada C, yang mana di atasnya ada hak guna bangunannya B, kan menang. Sama ini. Karena X itu karena memegang hak milik, maka dia
punya keleluasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di atas hak milik bendanya. Cuman karena sekarang disewakan, hanya satu yang dia tidak menang, menghuni rumah itu, tidak menang. Tapi ini kan menjual. Menang dia menjual. Itulah kewenangan X sebagai pemegang hak milik. Kalau A, tadi, jangka waktu sewanya 5 tahun. Misalnya suatu saat, baru 2 tahun menghuni rumah itu, lalu hak sewanya dia pindahkan kepada P. Hak sewanya dia pindahkan kepada P. Bisa enggak? Menang enggak? Baru 2 tahun berjalan, dihuni rumah itu, oleh hak sewanya dialihkan kepada P. Menang enggak? Tidak, Prof. Tidak. Mengapa? Tidak menang. Mengapa? Wah, saudara ini tidak memperhatikan waktu saya menggambarkan hak milik atas tanah, kemudian diberikan HGB. Kalau mau memindahkan hak sewanya kepada B, dia harus minta izin X terlebih dahulu. Kalau X tidak keberatan, ya barulah dipindahkan. Atau kalau sejak awal kewenangan seperti itu dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka bisa leluasa memindahkan hak sewanya kepada pihak ketiga. Sebab dalam perjanjian sewanya antara dan X dulu, misalnya saja ada suatu klausula. Disepakati bahwa akan menyewa, misalnya ini kalimatnya, ada suatu klausula dalam perjanjian sewa-menyewa antara dan X, disepakati oleh para pihak, punya kewenangan untuk menghuni, menyewa rumah dan tanah sepanjang 5 tahun, dengan suatu catatan, apabila berkehendak untuk mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain, X menyetujuinya. Memberikan kuasa kepada untuk mengalihkan hak sewa itu kepada pihak ketiga. Kalau ada klausula seperti itu, berarti kalau mau mengalihkan hak sewanya kepada P, kalau ada klausula seperti itu, dia tidak perlu izin pada X. Tapi kalau misalnya tidak ada klausula seperti itu, lalu mau mengalihkan kepada P, dia akan minta izin kepada X. Kalau X misalnya mengizinkan, ya berarti boleh-boleh saja. Tetapi sebaliknya, kalau X tidak mengizinkan, maka juga tidak bisa. Inilah perbedaannya hak milik dengan hak keperdataan lainnya. Itu loh HGB dulu itu loh. Kan pernah toh. A memberikan HGB kepada B. Kalau B mau menjaminkan HGB itu kepada bank, maka dia harus izin kepada A. Dulu kan pernah itu. Waktu saya menceritakan tentang ciri-ciri unggul hak milik itu loh. Masih ingat? Pernah enggak saya menjelaskan ciri-ciri unggul hak milik? Ya mestinya pernah. Itulah. Kita kembali pada kasus. Jadi baru menghuni rumah itu 2 tahun. Ternyata oleh X, rumah itu dijual kepada Z. Dan Z setuju untuk membelinya. Semua prosedur sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga Z akhirnya mempunyai hak milik atas rumah dan tanah itu. Dan kita tahu hak milik ini tergolong sebagai hak kebendaan. Jadi sesuai prosedur dari perjanjian jual beli tanah dan rumah itu, akhirnya Z memperoleh hak milik atas rumah itu secara sah.
Dan kita tahu hak milik itu merupakan hak kebendaan. Katakanlah dalam peristiwa ini sudah dibalik nama. Sehingga tanah dan rumah itu sekarang sertifikat hak miliknya atas nama Z. Karena Z merasa menjadi pemilik yang sah, akhirnya dia meminta supaya Z menanggalkan hak sewanya. Dengan dalih bahwa sekarang rumah itu menjadi hak miliknya Z. Dalam peristiwa ini, A bisa bertahan meskipun A hanya punya hak sewa yang tergolong dengan hak pribadi. Berarti dalam peristiwa ini terjadi perbenturan antar hak dari para pihak. Z memegang hak milik yang merupakan hak kebendaan. A memegang hak sewa, merupakan hak pribadi. Menurut sifat aslinya yang awal, kalau hak kebendaan berbenturan dengan hak pribadi, pasti hak kebendaan menang. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, ternyata hak pribadinya A ini dimenangkan akibat hadirnya pasal 1576. Jual beli tidak menggugurkan sewa. Dalam pasal 1576 kita bisa tahu bahwa jual beli tidak menggugurkan sewa. Jual beli X dan Z tidak menggugurkan sewa. Begitulah pasal 1576 dirakit oleh pembentuk BW dengan harapan untuk bisa menciptakan suatu keadilan. Kalau 1556 tadi dalam rangka untuk menghindari inefisiensi dan untuk menegakkan asas kepatutan. Sebaliknya, dengan hadirnya pasal 1576 di sini adalah untuk menjamin suatu keadilan. Sebab andai kata tidak ada pasal 1576, itu sebagai penyewa, itu bisa dijadikan bulan-bulanan oleh pemilik. Dalam perjanjian sewa 5 tahun, baru setahun oleh X dijual. Sudah barang tentu kedudukan A itu akan tergusur andai kata tidak ada pasal 1576. Oleh sebab itulah hak sewanya A selaku hak pribadi agar supaya tidak dijadikan bulan-bulanan oleh X selaku pemegang hak milik yang punya hak kebendaan, dihadirkanlah pasal 1576. Sehingga ujung-ujungnya dalam contoh kasus ini, ketika Z sudah memegang hak milik secara sah dari rumah dan tanah itu, yang tergolong sebagai hak kebendaan, kalau kemudian mengusir A, terjadi perbenturan antara hak kebendaannya X, antara hak kebendaannya Z dengan hak pribadinya A. Namun, A bukan menodongkan hak sewanya semata, enggak. Dia menodongkan pasal 1576. Sehingga dalam pasal 1576 dinyatakan jual beli tidak menggugurkan sewa. Dengan cara itu, dengan menghadirkan pasal 1576 BW, maka E sebagai penyewa tidak akan dijadikan bulan-bulanan oleh X. E sebagai pemegang hak sewa yang tergolong sebagai hak pribadi tidak akan dibuli oleh pemilik. Inilah suatu ilustrasi. Ketika Z dan E bersengketa, berarti terjadilah perbenturan antar hak. Haknya Z, hak kebendaan, haknya E, hak pribadi. Ketika mereka berbenturan, ternyata hak pribadinya E menang gara-gara hadirnya pasal 1576. Berarti dalam situasi yang digambarkan oleh pasal 1576, hak pribadi itu menguat. Ketika membentur hak kebendaan, dia menang. Itulah
versakelking hak pribadi. Dengan dua contoh ini, semoga saudara paham. Memang benar, hukum itu tidaklah mutlak. Kekecualian-kekecualian selalu diadakan oleh pembentuk undang-undang dengan harapan dengan kekecualian-kekecualian semacam itu keadilan bisa terjamin. Bisa memahami? Itulah gambaran baik relative hearing, hak kepedaan, maupun versakelking, hak pribadi. Dan ini semua sudah saya tuangkan dalam buku-buku saya. Kepingin rincinya, silahkan baca buku saya. Sebab saya tidak mungkin untuk bisa menjelaskan ini lebih rinci lagi karena terbatasnya waktu. Nah, kalau saudara sudah paham mengenai versakelking hak pribadi ataupun relative hearing hak kepedaan, kedua peristiwa itu ternyata tidak pernah menggoyahkan posisi kreditor preference. Dulu mungkin pernah saya singgung ketika bercerita mengenai relative hearing hak kepedaan. Di mana merelatifnya hak kepedaan, melemahnya hak kepedaan, itu menghapus sifat mutlak, menghapus droit de suite, menghapus asas prioritas, dan tidak pernah menjangkau masalah preferensi. Ini memberikan pertanda bahwa ketika terjadi relative hearing hak kepedaan, kedudukan kreditor preference itu tidak pernah tergoyahkan. Apakah benar kedudukan kreditor preference tidak pernah tergoyahkan meskipun ada situasi yang digambarkan oleh pasal 1977 yang mencerminkan terjadinya pelemahan daripada hak kepedaan? Ini saudara bisa melihat dalam pasal 1152 ayat 4. Sebab dalam pasal 1152 ayat 4, di sana dikatakan, apabila debitor tidak wenang menggadaikan, maka hal seperti itu tidak bisa bertanggungjawabkan kepada kreditor. Jadi andai kata debitor itu hanya seorang peminjam, lalu menggadaikan barang yang dipinjamnya itu kepada kreditor, maka hal semacam ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada kreditor. Sebab andai kata pemilik menggugat kreditor untuk meminta kembali bendanya, pasti akan gagal. Itu sesuai yang digambarkan oleh pasal 1977 BW. Dan pasal 1977 BW yang ada di buku 4 ternyata punya pengaruh terhadap ketentuan gade yang ada di dalam buku 2. Dan itu nampak jelas dengan hadirnya pasal 1152 ayat 4. Apabila debitor tidak wenang menggadaikan, maka hal seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada kreditor. Sehingga posisi kreditor, dalam hal ini kreditor gade, dan sudah barang tentu terkualifikasi sebagai kreditor preference, ternyata dengan kehadiran pasal 1977, posisi kreditor preference itu tidak tergoyahkan, tetap kokoh. Inilah merupakan suatu bukti. Meskipun terjadi relatif hearing hak kepedaan, mungkin juga meskipun terjadi relatif hearing hak kepedaan, mungkin juga manakala terjadi versakelking hak pribadi, ternyata kreditor preference itu posisinya tidak tergoyahkan. Kalau ini sudah saudara pahami, akhirnya akan muncul suatu pertanyaan.
Kalau begitu, posisi kreditor preference rupa-rupanya sedemikian kuatnya, sedemikian kokohnya. Apakah tidak ada pesaingnya? Apakah tidak ada pihak yang menyaingi kekokohan kreditor preference itu? Kalau pertanyaan ini dilontarkan, ternyata jawabnya bahwa kreditor preference itu yang konon ceritanya kedudukannya sedemikian kokoh, terbukti dalam BW dia punya pesaing. Siapa pesaingnya? Pesaingnya yakni kreditor pemegang privilege. Kalau dari peristiwa relatif ring hak kebendaan, juga versakeling hak pribadi, ternyata kedua peristiwa itu tidak pernah menggoyahkan posisi kreditor preference. Kreditor preference berarti kreditor itu punya hak untuk memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain. Sekali lagi, dengan terjadinya relatif ring hak kebendaan ataupun versakeling hak pribadi, ternyata semua itu tidak menggoyahkan posisi kreditor preference. Pengertian kreditor preference. Kreditor itu mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain. Posisi memperoleh hak untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain memberikan pertanda bahwa piutang daripada kreditor preference itu tergolong sebagai piutang istimewa. Karena dia punya hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Berarti dia itu kan posisinya istimewa. Oleh sebab itulah kreditor preference itu tergolong sebagai pihak yang mempunyai piutang istimewa. Berbeda dengan kreditor konkuren. Kalau kreditor konkuren akan terdesak oleh kreditor preference. Di mana kreditor preference tadi saya katakan dia punya piutang istimewa. Kalau ini bisa mendesak kreditor konkuren, berarti kreditor konkuren itu hanya punya piutang biasa. Oleh sebab itulah bisa disimpulkan bahwa di dalam BW tentang piutang ini terbagi menjadi dua. Ada piutang biasa, ada piutang istimewa. Yang dimaksud piutang istimewa adalah piutang yang punya hak mendahulu. Yang dimaksud piutang istimewa adalah piutang yang harus dilunasi terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lain. Itu namanya punya hak mendahulu. Nah, dari diagram, saudara bisa lihat. Kreditor preference itu sesuai dengan aturan yang ada di dalam BW adalah kreditor pemegang gadai dan kreditor pemegang hipotek. Dari diagram kan kelihatan bahwa bank setelah punya hak tagih atau piutang yang tergolong sebagai hak pribadi yang muncul dari perjanjian pokok, karena disusul adanya perjanjian asesor, bank akhirnya punya hak hipotek, dan itu tergolong sebagai hak kebendaan. Dari konteks semacam itulah akhirnya, karena bank punya hak kebendaan
di mana dalam hak kebedaan dilekati ciri preferensi mengakibatkan bank berposisi sebagai kreditor preference. Preferensi ini artinya hak untuk memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain. Berarti bank itu berposisi sebagai kreditor preference, piutangnya harus dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain. Piutang seperti itu bisa disebut sebagai piutang istimewa. Kalau preferensi itu artinya hak untuk memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain. Kreditor lain itu yang dimaksud adalah kreditor konkuren. Karena kreditor konkuren itu tidak harus didahulukan, berarti piutangnya adalah tergolong sebagai piutang biasa. Sebaliknya, kreditor preference tergolong sebagai pemegang piutang istimewa. Hanya pertanyaannya, ketika saya menyatakan, baik ketika terjadi relative feeling hak kebendaan ataupun terjadi versacling hak pribadi, posisi kreditor preference tidak tergoyahkan. Dengan kata lain, kreditor preference itu adalah pemegang piutang istimewa. Lalu kalau kemudian timbul pertanyaan, apakah kreditor preference yang punya kedudukan sedemikian kokohnya itu tidak ada pesaingnya? Ternyata BW menjawab, ada pesaingnya. Siapa pesaingnya? Adalah kreditor pemegang privilege. Nah, apa buktinya? Kalau yang punya piutang istimewa itu tidak hanya kreditor preference. Yang di dalam BW yang disebut kreditor preference itu hanya ada dua, yaitu kreditor gadai dan kreditor hipotek. Sebab saudara tahu, lembaga jaminan kebendaan dalam BW itu kan hanya ada dua, gadai dan hipotek. Kalau kemudian dalam perkembangan di Indonesia tambah ada Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, berarti kreditor preference yang mempunyai piutang istimewa untuk masa sekarang ini di Indonesia ada kreditor gadai, kreditor hipotek, kreditor pemegang hak tanggungan, dan kreditor pemegang hak jaminan fidusia. Jadi ada 4. Kembali kita pada BW dulu. Kreditor gadai, kreditor hipotek adalah tergolong sebagai kreditor pemegang piutang istimewa. Kalau tadi dikatakan bahwa kreditor preference ini, kreditor gadai dan kreditor hipotek, ada pesaingnya. Siapa pesaingnya? Adalah kreditor pemegang privilege. Apa buktinya? Kalau di situ ada pesaing. Ini bisa dilihat dalam pasal 1333. Dalam pasal 1333B dinyatakan piutang istimewa itu adalah privilege, gadai, dan hipotek. Jadi dalam pasal 1333
Jadi dalam pasal 1333, piutang-piutang yang istimewa itu adalah satu, privilege. Dua, gadai. Tiga, hipotek. Dalam pasal 1333, piutang-piutang istimewa itu adalah privilege, gadai, dan hipotek. Prof, maaf, bukan pasal 1133 ya? Oh, 1133. Sorry. Betul. Ya. Maaf. Sleo, maksudnya sleo. Ya. Makasih ya. 11, 3. Nah, ini ya kesleo kan. Iya, ini ada kaitannya dengan 1131, 1132, 1133, 1134. Nah, begitu. Kok bisa nyelonong 1333. Oke. Ya inilah tandanya kalau Pak Einstein itu manusia biasa ya. Meskipun profesor bisa keliru kok. Makasih kalau diingatkan, dikoreksi. Makasih. Untung saudara termasuk jeli. Jadi piutang-piutang yang istimewa di dalam BW itu dinyatakan ada 3. Itu didasarkan pada pasal 1133, yakni privilege, gadai, dan hipotek. Sesuai dengan perkembangan di Indonesia, piutang istimewa itu bisa ditambahkan. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa. Ya dah, apa? Ini tambahannya. Bisa enggak ya dikasih warna lain nih? Warna lain. Bisa enggak ini? Nggak bisa. Ya udah. Kalau di Indonesia sekarang ditambahkan hak tanggungan dan 1, 2, 3, 4, 5. Hak usia. Oke. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini tambahnya. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu juga di Indonesia sekarang ini tergolong sebagai piutang istimewa. Kreditor pemegang hak tanggungan, kreditor pemegang hak jaminan fidusia, itu merupakan kreditor pemegang piutang istimewa. Karena dia punya hak kebedaan. Karena kita tahu hak tanggungan, hak jaminan fidusia, itu tergolong sebagai hak kebendaan, seperti halnya hak gadai dan hak hipotek. Nggak bisa ya diberi warna sendiri. Jadi berdasarkan pasal 1133 BW, kita sekarang tahu, ada piutang-piutang istimewa, ada 3, untuk masa sekarang ditambah 2. Kita kembali pada BW dulu aja, bahwa piutang istimewa berdasarkan pasal 1133 BW adalah privilege, gadai, dan hipotek. Apa itu gadai? Apa itu hipotek? Saya yakin saudara tahu. Kalau saudara menguasai diagram saya.
apakah itu gade, apakah itu hipotek, dari diagram itu nampak bahwa hak gade, bahwa hak hipotek yang dipunyai oleh seorang kreditor itu muncul dari perjanjian. Ya kan? Perjanjian apa ya? Perjanjian asesor. Jadi gade, hipotek, kalau dirujukkan pada diagram yang saya buat, maka piutang istimewanya itu lahir dari perjanjian. Sebab hak gade dan hak hipotek itu kan lahir dari perjanjian asesor. Berbeda dengan privilege. Kalau begitu privilege itu apa? Kalau saudara kepengen tahu apa arti privilege, itu bisa dilihat dalam pasal 1134. Pasal 11, waduh, keliru aja. Pasal 1134 ayat 1. Jadi, di sana dinyatakan privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu di atas kreditor yang lain sehubungan dengan sifat perikatannya. Jadi kalau ditanyakan, apa sih privilege itu? Nah, itu dijawab oleh pasal 1134 ayat 1. Privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu di atas kreditor yang lain. Jadi kalau mau digambarkan, privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu, misalnya X, di atas kreditor yang lain, misalnya Z. Sehubungan dengan sifat perikatannya. Privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu, misalnya X, di atas kreditor yang lain. Sehubungan dengan sifat perikatannya. Berarti X ini lebih diutamakan daripada Z. Siapa yang mengutamakan? Undang-undang. Oleh sebab itulah, privilege sebagai piutang istimewa bukan lahir dari perjanjian, tapi lahir dari undang-undang. Beda, gade dan hipotek merupakan piutang istimewa yang lahirnya dari perjanjian. Tolong, ini dicermati. Kalau privilege, ini lahir dari undang-undang. Tapi kalau gade hipotek, lahir dari perjanjian. Dalam hal ini perjanjian jaminan kebendaan, sebagaimana terurai dari diagram. Gade muncul dari perjanjian jaminan gade. Hipotek muncul dari perjanjian jaminan hipotek. Tapi kalau privilege bukan lahir dari perjanjian. Dia lahir dari undang-undang. Nah, kita tetap membatasi diri dulu pada ini piutang-piutang istimewa yang ada dalam pasal 1133 itu privilege gade hipotek. Apa privilege? Lihat 1134 ayat 1. Sekarang kita bisa bayangkan bahwa privilege gade hipotek itu kita umpamakan sebagai seorang aktor. Privilege aktor, gade aktor, hipotek aktor. Ketika tiga aktor ini naik di pentas, naik di panggung kehidupan, ada kalanya aktor-aktor itu satu dengan yang lainnya saling berbenturan. Ya, kita berimajinasi bahwa ada aktor-aktor istimewa, 3 privilege gade hipotek. Nah, aktor-aktor ini naik ke panggung kehidupan.
Nah, ketika aktor-aktor itu naik ke panggung kehidupan, pasti aktor-aktor itu akan saling bertubrukan. Kalau mereka bertubrukan, supaya tidak terjadi kekacauan, supaya tidak terjadi chaos, maka tubrukan itu harus diatur supaya tertib, supaya tidak saling memangsa. Kita umpamakan ya, itu adalah aktor-aktor yang naik ke panggung kehidupan. Kalau aktor-aktor ini naik ke panggung kehidupan, maka bisa terjadi, dan besar kemungkinan terjadi, akan saling berbenturan mereka itu. Pertanyaan saya, kalau suatu saat di panggung kehidupan itu terjadi perbenturan antara hipotek dengan hipotek, mana yang dimenangkan? Ayo jawab. Aktor hipotek berbenturan dengan aktor hipotek. Lalu mana yang dimenangkan? Loh. Ayo, Rek. Lebih tinggi. Yang lahir lebih dulu, Prof. Ya, pakai asas prioritas. Kan gitu. Berarti hipotek yang lahir lebih dahulu akan dimenangkan daripada hipotek yang lahir kemudian. Kan gitu. Pertanyaannya lagi. Suatu saat terjadi perbenturan aktor gade dengan aktor gade. Mana yang dimenangkan? Ya. Mana yang dimenangkan? Prioritas yang duluan. Ya, gade yang lahir lebih dahulu akan dimenangkan daripada yang lahir kemudian. Berikutnya pertanyaannya. Bagaimana kalau terjadi perbenturan aktor hipotek dengan aktor gade? Mana yang dimenangkan? Yang lebih dahulu juga. Yang lebih dahulu. Sama-sama dimenangkan ya, Prof. Sama-sama dimenangkan. Oleh ragu kan? Ya inilah. Makanya kita ini orang hukum dituntut jeli ya itu. Kalau tadi saya tanyakan, bagaimana kalau aktor hipotek berbenturan dengan aktor gade? Mana yang dimenangkan? Jawabnya, perbenturan itu tidak akan terjadi. Loh, kenapa kok tidak terjadi? Objeknya kan beda-beda. Hipotek objeknya benda tidak bergerak. Gade objeknya benda bergerak. Ya mereka tidak akan berbenturan dong. Jadi tidak ada yang dimenangkan karena tidak mungkin mereka itu berbenturan. Kalau hipotek sama hipotek berbenturan, bisa. Maka saudara pakai asas prioritas. Mana yang lahir lebih dulu? Itu yang dimenangkan. Gade sama gade, bisa. Tapi kalau gade sama hipotek, tidak mungkin berbenturan. Karena mereka punya objek yang berbeda. Hipotek objeknya benda tidak bergerak, sedangkan gade objeknya benda bergerak. Sehingga gade dan hipotek itu tidak mungkin berbenturan. Nah, persoalannya sekarang, kan ada aktor baru, yakni privilege. Sama-sama naik panggung. Kan besar kemungkinan privilege ini bisa berbenturan dengan gade, bisa berbenturan dengan hipotek. Atau sesama privilege akan saling berbenturan. Nah, sebelum menjawab persoalan itu, kita masih mengkutak-kutik apa itu privilege. Tadi sudah dijelaskan. Apa sih privilege itu? Dijelaskan oleh pasal 1134 ayat 1. Privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu di atas kreditor yang lain sehubungan dengan sifat perikatannya. Itulah makna privilege. Dengan kata lain, kalau dimisalkan,
Gade dan hipotek ini adalah aktor-aktor yang muncul dari perjanjian. Perjanjian ini jelas yang membuat adalah rakyat. Iya dah, yang membuat perjanjian jaminan gade, yang membuat perjanjian jaminan hipotek itu kan rakyat jelata. Berbeda dengan privilege. Lahir dari undang-undang. Kita tahu undang-undang ini yang membuat kan penguasa. Sehingga kalau mau disederhanakan, gade dan hipotek adalah aktor-aktor ciptaan rakyat. Berbeda dengan privilege. Privilege itu adalah aktor ciptaan penguasa. Caranya mencipta lewat undang-undang. Kalau gade dan hipotek adalah ciptaan rakyat, bagaimana caranya mencipta? Lewat perjanjian. Kan itu. Aktor ciptaan rakyat di dalam BW hanya ada dua, gade dan hipotek. Udah. Aktor ciptaan rakyat lewat perjanjian di dalam BW itu hanya ada dua, gade dan hipotek. Tapi privilege ciptaan penguasa yang dicipta lewat undang-undang ternyata lumayan banyak. Di mana privilege ini sesuai dengan kebijakan penguasa dibedakan menjadi dua. Jadi privilege itu ada dua. Satu, privilege umum. Lihat pasal 1149 BW. Privilege umum, lihat pasal 1149 BW. Di mana dalam pasal 1149 BW itu ada 7 macam, 7 jenis privilege umum. Lihat aja di situ. Ada 7. Privilege umum dalam pasal 1149 itu ada 7 jenis. Ketujuh jenis privilege umum dalam pasal 1149 BW ternyata penyebutannya sekaligus menentukan rankingnya. Penyebutan privilege umum dalam pasal 1149 ternyata sekaligus menentukan rankingnya. Berarti yang disebut pertama itu lebih unggul daripada yang kedua. Yang kedua lebih unggul daripada yang ketiga, dan seterusnya. Karena di situ adalah ada perangkingan, ada penjenjangan. Disebut pertama berarti lebih unggul daripada yang ketiga, lebih unggul daripada yang keempat. Disebut kedua berarti dia lebih unggul daripada yang keempat, lebih unggul daripada yang keenam, dan seterusnya. Privilege umum. Kenapa dikatakan umum? Karena privilege itu melekat pada seluruh harta debitor. Selain itu ada privilege khusus. Ini bisa dilihat dalam pasal 1139 BW. Di mana jenis-jenis privilege khusus dalam pasal 1139 ada 9 macam. Jadi kalau privilege umum dalam pasal 1149 ada 7 macam dan penyebutannya sekaligus menentukan rankingnya. Privilege khusus
Dalam pasal 1139 ada 9 jenis. Namun penyebutan di situ tidak menentukan rankingnya. Sehingga disebut pertama, kedua, keempat, keenam itu punya kedudukan yang sama. Karena tidak ada rankingnya. Jadi aktor privilege itu ternyata dibedakan ada 2. Ada privilege umum dan ada privilege khusus. Yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Privilege umum dalam pasal 1149 ada 7 macam. Penyebutannya sekaligus menentukan rankingnya. Nah, kalau privilege umum ternyata ada 7 aktor, misalnya aktor privilege umum nomor 1 berbenturan dengan aktor privilege umum nomor 5, mana yang dimenangkan? Nomor 1, Prof. Ya, nomor 1. Kan penyebutannya sekaligus menentukan rankingnya. Jadi kalau privilege umum nomor 2 berbenturan dengan privilege umum nomor 5, saudara sudah bisa menjawab. Nomor 2 yang dimenangkan. Lihat aja lah rankingannya gimana. Yang kedua ada privilege khusus. Ini pun ada 9 aktor. Privilege khusus ini pun yang ada 9 itu bisa saling berbenturan juga. Kalau privilege khusus nomor 1 berbenturan dengan privilege khusus nomor 5, mana yang dimenangkan? Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasal 1132. Tidak ada yang dimenangkan. Mereka diselesaikan secara proporsional, secara pari passu. Nah, privilege ini karena dibedakan ada 2, privilege umum dan privilege khusus, maka bisa terjadi privilege umum berbenturan dengan privilege khusus. Kalau terjadi perbenturan semacam itu, pembentuk BW sudah menyiapkan penyelesaiannya, yakni dalam pasal 1138. Privilege khusus lebih dimenangkan daripada privilege umum. 1138. Tolong ya sambil dicek pasalnya. Saya takut tadi keliru tadi. Kesleo. Jadi kalau privilege umum berbenturan dengan privilege umum, maka yang disebut terlebih dahulu itu yang dimenangkan. Kalau privilege khusus berbenturan sesama privilege khusus, maka penyelesaiannya berdasarkan pasal 1136 BW itu pari passu, proporsional, seperti halnya pasal 1132. Tapi sebaliknya kalau terjadi perbenturan antara privilege umum dan privilege khusus, itu diselesaikan oleh pasal 1138. Bahwa privilege khusus akan lebih didahulukan daripada privilege umum. Jadi privilege sebagai aktor ciptaan penguasa itu pun di dalam panggung bisa, dari dalam panggung kehidupan bisa saling berbenturan. Bagaimana penyelesaiannya? Ternyata pembentuk BW sudah memberikan aturannya, sehingga perbenturan itu tidak mendatangkan kekacauan, tidak mendatangkan chaos, sehingga bisa diselesaikan dengan tertib. Hampir, Mas. Oh, belum ya. Loh, sudah habis ya waktunya? Ya. 3 menit lagi. Waktunya? Lagi. Oh, belum. 9:15 ya? 10, Prof. 10.
Lagi 3 Oh, menit. 9.10. Walah, 2 menit lagi. Jadi kita sudah bisa melihat aktor-aktor itu kalau berbenturan, paling tidak kita sudah bisa menyelesaikan. Hipotek, berbenturan dengan hipotek, saudara sudah tahu. Gade dengan gade, saudara tahu penyelesaiannya. Berbenturan gade hipotek tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan privilege yang ciptaan penguasa? Nah, ternyata ada 2 macam, privilege umum dan privilege khusus. Ini pun juga di breakdown, dirinci. Privilege umum 1149 ada 7 jenis. Kalau saling berbenturan, dilihat rankingnya. Kalau privilege khusus 1139 ada 9 macam. Karena mereka punya kedudukan yang sama, manakala terjadi perbenturan, diatur oleh pasal 1136, diselesaikan secara pari passu atau secara proporsional. Tidak ada yang dimenangkan. Lalu kalau terjadi privilege umum berbenturan dengan privilege khusus, lihat 1138. Maka yang dimenangkan adalah privilege khusus. Benar ya pasal-pasal yang saya sebutkan? Dicek ya, tolong. Siapa tahu Pak Isna ini salah. Ini semuanya luar kepala soalnya. Pak Isna ini belum makan ini, belum sarapan nih. Sudah suruh ngoceh begini ini. Biasanya cocak rowo atau itu burung kenari itu kalau ngoceh itu kan sudah makan itu. Pak Isna ini belum ini. Makanya ya keseleo gitu. Tolong ya dicek lo ya, anunya pasal-pasalnya. Ya, Prof. Kalian sih sudah sarapan ya. Ya kalian ini sudah sarapan toh. Tapi kalau misalnya belum sarapan juga karena diem aja lah, nggak mungkin keseleo. Saudara diem aja kan nggak mungkin keseleo lah. Pak Isna ini belum sarapan suruh ngomong ya bisa keseleo. Tadi buktinya keseleo, untung diingatkan itu. Jadi tolong pasal-pasal itu dicermati. Jadi kalau privilege khusus berbenturan dengan privilege umum, penyelesaiannya 1138. Privilege khusus lebih didulukan. Kalau privilege khusus berbenturan dengan privilege khusus, 1136. Pari passu, proporsional. Privilege umum dengan privilege umum ya itu rankingannya. Ya, sudah habis ya. Sebenarnya masih ada, tapi kita sambung minggu depan ya. Tapi Baik. tolong Ya, pasal-pasalnya dicek. Kalau ada yang keliru, beritahu Pak Isna nih. Betul ya? Saya mau sarapan nih. Udah lapar nih. Ya, oke. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah dalam keadaan sehat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk.